Halo semuanya, selamat datang di Mahagun Talk bersama aku Silva yang akan memandu acara hari ini. Tapi hari ini aku gak sendiri nih teman-teman. Aku bersama Kak Jo. Kak Jo boleh kenalin dulu ke teman-teman? Halo guys, nama aku Rifki, atau kalian bisa panggil aku Joe. Senang banget aku bisa nemenin kalian hari ini guys, karena hari ini kita bakal ngobrol santai soal bisnis yang Kak Jo jalanin. Dan pastinya bakal banyak banget insight yang bisa kalian dapat teman-teman. Sebelum masuk lebih dalam, aku pengen ngajak kakak untuk flashback sedikit nih tentang brand kakak dari cerita awal kakak ngebangun gitu. Jadi filosofi dari nama World9 itu apa sih kak kalau boleh tahu? Oke, jadi filosofi Warlord 9 itu kan ada dua kata ya, Warlord sama Nine. Warlord itu merupakan plesetan dari kata World. Ya, kenapa aku milihnya Warlord? Karena aku berpikir kalau brand-brand lain itu kan banyak nih yang menggunakan kata World gitu. Iya betul. Mungkin kalian juga bisa lah cari tahu bahwa brand-brand lain menggunakan kata World itu sangat banyak. Nah, makanya dari situ aku kepikiran buat kayak memplesetin aja gitu dari kata World itu sendiri. Jadi katanya itu menjadi warlord gitu kan. Nine-nya itu apa kak? Nine-nya itu angka 9, itu tanggal lahir aku. Oh tanggal lahir. Ya, betul. Oke. Jadi di situ aku masukin tanggal 9 kenapa? Karena niatnya itu kan angka 9 itu kan angka yang mendekati angka 10 kan. Dan itu menurut aku sendiri dan menurut aku pribadi itu merupakan angka keberuntungan gitu loh guys. Karena 9 itu kan mendekati 10 karena aku nggak mau mengklaim brand aku itu sempurna. 10/10 Iya. gitu maksudnya. Oh, oke. Tapi aku berani mengklaim kalau brand aku itu brand yang selalu berusaha untuk menciptakan sesuatu yang maksimal. Makanya aku menciptakan Warlord 9 itu sendiri, itu sih. Dan oh ya, satu lagi. Warlord 9 itu kan 9 itu 9/10 ya tadi ya. Karena aku percaya sempurna itu hanya milik yang di atas. Oke, bener banget sih itu ya. Bener. Boleh ceritain sedikit nggak kak? Kenapa alasan kakak untuk membuat World9? Oke, alasan aku buat World 9, pertama aku hanya iseng ya. Di tahun 2023-an, itu pas selesai COVID lah ya. Oke. Itu aku iseng buat bikin brand, dan aku kepikiran kayak bisnis apa yang bisa digunain dan diproduksi sama orang banyak gitu kan. Dan salah satunya adalah pakaian gitu. Kenapa? Karena nggak mungkin kan orang nggak pakai pakaian gitu kan, pasti pakaian itu kan paling penting gitu kan, dan itu termasuk salah satu hal yang dimiliki lah sama setiap individu gitu Iya kan. benar, karena butuh juga kan Butuh pakaian. juga, Benar-benar. karena kan apa yang kita pakai kan itu kan mencerminkan juga ya Iya sesuatu betul. diri kita gitu kan. Nah makanya aku menciptakan brand Wallet9 itu sendiri. Oke, tantangan terbesar apa sih yang pernah kakak alami selama menjalani bisnis kakak? Oke, tantangan terbesar ya, paling yang pertama mungkin aku kan nggak sendirian ya. Aku ada beberapa orang, timku, itu ada 4 orang, di mana ada bagian desain dan bagian marketing gitu kan. Dan itu kita paling susah itu menentukan ide sih, dari masing-masing apa yang ada di kepala kita, kepala tim aku, dan itu susah untuk disatukan. Itu awalnya, itu tantangan yang menurut aku terbesar gitu kan. Sama tantangan untuk mencari konsumen sih. Kita harus menyesuaikan dengan target pasar kita kayak gimana, karena kita bangun bisnis ini kan bukan hanya untuk sekedar bangun bisnis saja, tapi kan ini memiliki efek jangka panjang ke depan gimana gitu. Makanya itu harus kita pikirkan dengan hati-hati dan dengan pikiran yang matang lah ibaratnya, karena buat kedepannya nanti itu gimana gitu. Oke, wah menarik banget ya teman-teman, tapi sayang banget kita bakal lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi di Mahagun Talk. Oke, jadi kita udah bahas ya guys awal mula World9 dibangun, dan kita bakal geser sedikit ke bagian kreativitas dan strategi nih. Karena brand yang bagus atau brand yang sukses tuh berawal dari konsep visual yang kuat dan strategi yang menarik. Benar gak sih kak? Betul. Ya benar ya. Jadi untuk desain brand kakak itu kakak desain sendiri atau kakak punya tim desain khusus? Oke, kalau aku sendiri itu aku ada tim desain khusus juga ya, itu teman aku juga, di mana dia emang fokus ke bagian desainer, terus bagian penentuan bahan mentahnya itu gimana, terus kayak dia lah yang mengelola itu. Nah, tim aku ini kan juga ada
4 orang ya ini. Iya. Ya bisa dibilang cukup ringan lah ya, 4 orang belum banyak-banyak amat gitu kan, tapi dia emang yang megang khusus di bagian desain itu, namanya ada Afis. Kalau mungkin nanti dia nonton, itu namanya Afis, dia bagian desain juga. Dan itu desain-desain yang dia buat itu juga tentunya hasil kolaborasi juga dengan aku, dengan tim yang lain. Oh, berarti kakak juga dasarnya emang biasa ngedesain. Iya. Oke. Bahkan sebelum aku bangun World Nine ini juga, aku udah desain-desain juga. Itu tuh sekitar pas awal COVID aku desain-desain juga. Dan Oke. akhirnya desain-desain aku juga bisa aku tuangkan ke dalam bentuk fashion itu sendiri. Oke, menarik banget. Kalau boleh tahu strategi apa yang kakak pakai dalam menjalani World Nine ini agar bisa dikenal lebih banyak gitu di masyarakat luas? Kalau strategi paling penting sih yang pertama itu bangun citra brand yang kuat ya. Karena dengan adanya citra brand yang kuat, terus kita bisa dikenal oleh orang banyak, nah itu yang bisa ngebangun brand kita itu menjadi jauh lebih tinggi gitu kan. Karena citra yang baik itu kan pasti kan bakal berpengaruh dengan keadaan di dalamnya gitu kan. Betul. Terus mungkin yang kedua dari strategi pemasarannya juga, itu mungkin kita harus benar-benar cari, benar-benar kita tekunin, terus benar-benar kita survei langsung nih apa yang menjadi tren atau viral yang lagi ada di era sekarang atau zaman sekarang. Kan nggak mungkin kita bikin fashion yang nggak ngikutin perkembangan kan. Betul banget. Bahkan sekarang aja banyak fashion yang mungkin ada bajunya yang gombrong, Iya ada baju lengan panjang sampingnya pendek kan, Betul, itu iya. agak sedikit aneh, cuman itu wah gitu ternyata Karena tren di sini iya, gitu loh. dan jadi identitas suatu brand juga kan Betul. bisa. Terus sama paling strateginya tentuin apa ya? Tentuin ini sih ideologi apa yang kalian ciptakan di brand itu sendiri sih. Itu karena penting dan nggak mungkin kita nyiptain ideologi brand kita dari ideologi orang lain kan. Dan itu menjadi nantinya citra kita juga kembali lagi untuk bisa dikenal oleh orang banyak sih. Oke, terakhir Kak, menurut Kakak apa perbedaan utama World Nine dengan brand lain? Perbedaan utamanya mungkin apa ya? Ya nggak beda jauh banget ya sama brand-brand lain, mungkin sama dari segi pakaian atau dari apa gitu kan. Cuman bedanya tadi yang pertama aku bilang sendiri, kalau brand aku ini kan brand yang nggak berani mengklaim brand aku itu sempurna. Karena aku berani ngeklaim brand aku itu ya adalah brand yang sebisa mungkin aku berusaha untuk maksimal gitu kan. Mungkin itu ya idealnya dari brand aku sendiri. Terus mungkin dari desain-desain juga berbeda mungkin dengan brand lain, aku juga nggak tahu ya. Desain-desain mungkin aku lebih menggabungkan desain apa ya, spiritual dengan gaya, dengan kemas, modern style gitu. Jadi apa yang menjadi citra kita nih, kayak kita kan nggak jauh ya akan spiritual dan itu dituangkan ke dalam fashion dengan gaya modern. Menurut aku itu sesuatu yang wah gitu. Sampai akhirnya itu terbentuk menjadi brand World Nine itu sendiri sih Kak. Oke, menarik banget teman-teman. Tapi sayang banget sebelum kita lanjut akan ada jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi di Mahaguntok. Nah, tadi kan kita udah bahas ya Kak, asal-usul dan strategi dari brand Kakak. Sekarang aku pengen ajak Kakak untuk flashback untuk melihat dari perspektif pengalaman pribadi Kakak. Karena biasanya bagian ini tuh relate banget buat teman-teman yang lagi mulai usaha, bener kan? Jadi kalau flashback sedikit dari awal merintis, itu pengalaman atau kesalahan apa yang paling Kakak ingat atau paling berharga? Dan sekalian tips buat teman-teman yang lagi nonton nih Kak. Oke, mungkin dari kesalahan dulu ya. Kesalahan boleh. Kesalahan aku pas ngebangun brand ini mungkin dulu itu kurang persiapan ya. Karena dulu hanya sekedar pikir luas aja gitu tanpa pikir panjang gitu. Jadi kayak ada yang di otak kita langsung masukin, dan itu menurut aku sesuatu kesalahan buat aku gitu kan. Karena aku ngelihat bisnis ini kan nggak sekedar bisnis ya, jadi kayak harus bisa di plan panjang gitu. Dan yang kedua mungkin dari ide ya. Ide itu mungkin dulu itu aku sangat keras kepala,
bahkan sampai sempet ada bagian kita cekcok juga sama temen aku gara-gara menggabungkan ide kayak apa ya? Kayak kakak nggak setuju Iya gitu. betul, Oke. kayak desain dia ternyata nggak setuju dengan aku, begitupun desain aku nggak disetujuin Oh, dengan berarti dia. sebaliknya. Itu menurut aku kesalahan yang kurang kita antisipasiin ya, karena ada rasa egois juga mungkin ya dari Betul. satu sama lain mungkin kan. Terus dari segi persiapan modal sih ya, itu menurut aku modal itu juga sangat penting guys. Kalau bagi kalian yang pengen bangun usaha, modal itu sangat penting. Tapi kalau Bener emang banget. modal kalian terbatas, ya kalian coba cari itu juga sebisa mungkin, banyakin modal juga, karena itu bagian yang paling penting. Kita kan nggak mungkin nih bikin usaha yang pengen bangun usaha yang besar tanpa modal yang nggak sesuai. Itu kan salah satu hal yang apa ya, maaf ya aku bilang cukup gambling dan cukup bodoh gitu Betul. kan. Bener, Dan bener. yang keberapa tadi? Ketiga kali ya. Ketiga itu kesalahannya mungkin salah pilih vendor kali ya. Oke. Karena Karena ada yang vendor yang iya, lama, bener ya. itu kan sesuatu hal yang kita juga nggak bisa apa ya, harus kita jaga juga ya, karena Betul. kita nggak bisa percayain vendor sembarangan gitu. Takutnya kita udah percaya ke satu vendor, itu hasilnya kurang memuaskan. Dan aku pernah loh, itu kejadian di brand aku. Jadi aku bikin cuman buat iseng sebenarnya, bikin di vendor A, terus aku bikinlah selusin dan yang lainnya. Dan aku bilang bahan ini, bahan itu, tapi pas nyampe di akunya ternyata bahannya tipis banget. Dan itu sesuatu hal yang menurut aku merugikan diri aku sendiri sih. Dan apa tadi kenangan yang paling memorable? Ini pengalaman yang paling berharga yang masih kakak ingat. Oh, oke. Pengalaman yang paling berharga yang masih aku ingat mungkin ya itu susah payahnya buat bangun brand ini sih. Dari awal itu gimana, dari aku yang cuman bisa nuangin itu ke dalam pikiran, terus ngedesain di laptop mungkin, di tab, sampai akhirnya itu bisa menjadi sesuatu yang nyata dan bentuknya ada gitu. Dan itu adalah brand Wallet9 itu sendiri. Keren banget teman-teman. Kalau tips and trick buat teman-teman yang lagi nonton? Oke, tips and tricks ya. Tips and triknya mungkin buat kalian nih yang pengen bangun usaha, terutama di bidang fashion atau di bidang garment, itu mungkin kalian perlu strategi kayak penentuan target kalian, terus penyesuaian clothingan atau brand kalian di era sekarang, terus kayak modal kalian juga harus dipersiapkan, terus yang pasti jangan mudah menyerah gitu kan, tetap kerja keras. Dan yang satu lagi mungkin brand kalian emang belum terkenal gitu, belum bisa dibeli oleh banyak orang, tetapi itu nggak apa-apa itu guys, karena itu merupakan suatu proses buat brand kalian sendiri. Karena aku banyak lihat nih kak, ada orang yang bangun bisnis kecil-kecilan mungkin, dia udah kejual, udah ke ini, cuman pas ada momen dia nggak laku atau maaf ya nggak kejual banyak gitu atau apa, dia malah nyerah, malah drop, malah down gitu. Dan aku pernah kok sempat ngalamin itu, aku stop 1 tahun aku nggak produksi pakaian karena ada kendala dan yang lainnya. Tapi aku nggak menutup brand itu, aku tetap tampilin brand aku sendiri, dan sampai akhirnya aku terakhir desain baju aku, dan ini yang aku pakai sih, itu bisa keren banget teman-teman. Bisa aku tampilin di podcast ini mungkin, atau bisa dikenal dengan orang banyak. Buat gitu MC-nya ada nggak nih? Kalau betul. Boleh, nanti aku bikin. Nanti ya di belakang ya, di belakang kamera ya. Oke. Kalau pengen collab brand Wallet9 ini, kalau pengen collab, kalau iya tuh pengen sama siapa? Waduh, kalau pengen kolaborasi ya, itu sesuatu hal yang menurut aku kayak bingung juga ya, karena brand aku kan belum terlalu terkenal gitu. Ya nggak apa-apa, yang niatnya tuh pengen kayak impian gitu, pengen collabnya tuh sama siapa? Iya, sama artis atau sama siapa gitu? Aku ada salah satu fashion designer mungkin ya, atau dia juga pencipta brand gitu. Siapa ada tuh? Namanya Mohan Azian. Kalau emang kalian pernah tahu, pernah lihat, Mohan Azian itu salah satu pendiri dari brand Thanks Insomnia. Thanks Insomnia. Ya. Oh, berarti brand lokal ya? Brand lokal, dan itu
aku pengen banget kolaborasi sama dia sih, itu salah Oke. satunya. Terus aku juga pengen kolaborasi sama salah satu seniman Indonesia. Itu ada namanya Alip John. Kalau kalian tahu namanya Alip John, itu seniman Indonesia. Dia suka bikin lukisan yang abstrak dan absurd banget gitu kan. Tapi menurut aku itu memorable dan aku pengen banget Sangat kolaborasi. artsy ya, Iya, artsy banget. itu Oke. itu sesuatu yang pengen aku lakuin. Cuman ya itu one day mungkin kali ya. Semoga terkabulkan ya Kak. Wah, amin banget, amin banget. Bakal keren banget sih World Nine dengan Alif John. Betul. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, boleh bocorin nggak project atau rencana World Nine akhir-akhir ini? Oke, project selanjutnya ya. Project selanjutnya mungkin kita nggak hanya bergerak di bidang pakaian seperti baju dan yang lain aja ya. Kayak pakaian, pure pakaian gitu, baju, celana, kita nggak hanya bergerak di bidang itu aja. Kita pengen bergerak di apa ya, bidang-bidang kayak aksesoris juga, kayak kalung, cincin, topi, dan yang lainnya gitu kan. Karena aku melihat juga peluang di era sekarang itu banyak brand-brand yang menciptakan itu juga, dan itu sangat diminati Iya, sama orang betul. banyak, apalagi Betul. generasi muda. Dan ya kita pengen bikin sesuatu hal yang nyeleneh tapi berguna gitu. Itu sih Dan pengen. artsy. Iya betul, Betul itu sih yang banget. pengen aku bikin. Menarik banget itu. Tapi sebelum kita tutup Kak, aku punya pertanyaan terakhir. Momen apa yang paling memorable selama Kakak bikin World Nine ini? Oke, pengalaman yang paling memorable ya. Yang selalu bikin Kakak optimis selama ngejalanin World Nine? Oke, mungkin support ya. Support teman-teman ya. Support teman-teman itu paling memorable banget, dan mungkin itu sebagian orang menganggap itu hanya support aja gitu kan. Tapi bagi aku itu sangat memorable karena dikala aku bingung, aku blank buat nggak ngelakuin apa-apa, ada teman-teman aku yang bilang kayak, lu ngapain gini-gini aja, lu pengen tutup brand ini, lu pengen nggak jadi apa-apa. Dan itu sesuatu pengalaman atau kenangan ya, mungkin aku bisa bilang, yang bisa ngubah aku buat menjadi optimis agar aku bisa menciptakan bisnis-bisnis yang lain sih. Itu sih, apalagi aku juga jalanin bisnis ini bareng partner aku. Kalau betul partnernya teman-teman sesama kakak kuliah gitu, teman-teman lingkungan kuliah, apa teman rumah atau gimana? Oke, kalau partner aku itu dari temen lingkungan rumah sih. Oh, oke. Lingkungan rumah, dia kenal aku dari kecil sampai akhirnya aku bisa bangun bareng sama dia. Oke, terima kasih banyak ya Kak udah sharing cerita super inspiratif hari Terima ini. kasih banyak juga bisa diundang ke sini ya guys. Semoga teman-teman yang sudah nonton bisa lebih semangat lagi dan bisa dapat gambaran yang teman-teman yang lagi mulai ngerintis usaha. Jangan lupa untuk selalu support brand lokal and stay kreatif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.